Kita ke informasi lainnya, meski menuai kontroversi karena ada sejumlah pasal yang dinilai multitafsir, pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP pada Selasa siang. Pengesahan sempat diwarnai aksi walkout dari salah satu anggota DPR fraksi PKS. Sidang paripurna pengesahan RUU KUHP digelar di Gedung Nusantara II Selasa siang. Sidang yang dihadiri 18 anggota DPR RI secara langsung dan 108 anggota secara virtual dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Ayo, kalian sebagai wartawan, diam sama rakyat. Saat laporan kinerja penyusunan RKUHP oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto, sidang sempat diwarnai protes dari anggota DPR fraksi PKS Iskan Lubis. Iskan menilai terdapat pasal karet yakni pasal 218 mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Iskan Lubis memutuskan walkout dari sidang paripurna. Usai insiden, sidang paripurna tetap berlanjut dengan paparan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Disusul penyerahan draft RKUHP sebagai tanda persetujuan dari DPR RI. Menurut Yasona, tahapan sosialisasi KUHP terbaru akan dilakukan selama 3 tahun kepada para pemangku hukum pidana di Indonesia. Akan nanti ada waktu 3 tahun agar undang-undang ini efektif berlaku. Dalam masa 3 tahun ini akan kita adakan sosialisasi. Tim kami ini maupun bersama-sama dengan tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, ke masyarakat, ke kampus-kampus untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain dari KUHP. Sementara itu, terkait sejumlah pasal yang dianggap multitafsir, Ketua Komisi 3 DPR meminta pihak yang tidak setuju untuk mengajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Kita berkirian baik, Diko juga berkirian baik. Oleh karena itu yang masih belum sepakat terhadap pasal yang ada, silahkan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Sebelumnya, sejumlah kalangan menilai terdapat pasal-pasal kontroversial dalam RUU KUHP. Di antaranya pasal 218 tentang penghinaan terhadap presiden dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Selain itu, pasal-pasal lain yang juga menuai pro kontra adalah masih dimasukkannya hukuman mati, ancaman pidana bagi pelaku demonstrasi tanpa izin, penyebar luasan berita bohong, dan pasal perzinahan. KUHP terbaru yang telah disahkan DPR selanjutnya diserahkan kepada pemerintah untuk ditandatangani Presiden menjadi undang-undang. Freddy Cahya dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta.